Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, untuk mengikuti perkuliahan Industrial Organization, kami dari kelas Manajemen 19B akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema konsep ekonomis dan strategi evolusi perusahaan modern. Dengan nama-nama anggota, yaitu Siti Amalina Salihah, Fenty Umaslihah, Nurul Aini, Nurbaiti, dan juga Nafiatun Nisrina. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan mengartikan apa itu manajemen strategi. Pengertiannya, manajemen strategi adalah mengaplikasikan konsep-konsep strategi bisnis yang telah dikembangkan dalam lingkungan akademik, sehingga manajemen strategi melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan untuk memaksimumkan manfaat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan dalam pengertian lain, definisi dari manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen manajemen strategis. Manajemen strategis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah yang berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman, dan taktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan yang kedua adalah pelaksanaan strategis. Pelaksanaan strategis lebih berhubungan dengan analisis terhadap internal organisasi, yaitu analisis terhadap bentuk organisasi, apa tujuan organisasi, kekuatan dan kelemahannya, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta analisis terhadap pasar atau masyarakat dari organisasi tersebut. 6 langkah proses perencanaan strategis. Langkah pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Dilanjutkan dengan langkah kedua dan ketiga yaitu mengembangkan visi dan misi. Perencanaan strategi dimulai dengan menentukan misi dan visi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi, misi dan visi bisnis harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Lalu langkah keempat yaitu mengembangkan prinsip paduan. Prinsip kelima, mengembangkan tujuan strategik luas, dan langkah terakhir yaitu mengembangkan taktik khusus. Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategi yang pertama yaitu ada tipe dan struktur organisasi. Tipe dan struktur organisasi ini akan berdampak pada kinerja dan penyampaian tujuan sebuah organisasi. Yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dan gaya manajerial seorang pimpinan akan sangat mengaruhi format manajemen strategi yang akan kita jalankan. Yang ketiga yaitu ada kompleksitas lingkungan eksternal. Yaitu menuntut seorang pemimpin harus mampu membaca situasi tertentu agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan organisasinya. Yang keempat yaitu kompleksitas proses produksi. Yang keempat yang terakhir yaitu hakikat masalah yang dihadapi. Manajemen puncak sebagai bagian yang paling berpengaruh dalam manajemen strategis harus mampu mengidentifikasi sekaligus memecahkan masalah yang dihadapinya. Manfaat manajemen strategi menurut Birch dan Robinson. 1. Mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa yang mendatang. 2. Gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa yang mendatang. 3. Memonitor apa yang terjadi dalam organisasi, sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah, dapat dengan segera diketahui akar permasalahannya yang akan memudahkan untuk mencari solusinya. Nah, dengan kita mengimplementasikan manajemen strategi, maka dapat meningkatkan performa organisasi, memperbaiki proses manajemen, dan partisipasi di dalam organisasi.
Selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen strategi, yaitu yang pertama mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang. Yang kedua, gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. Dan yang terakhir, memonitor apa yang terjadi dalam organisasi sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah dapat diselesaikan dengan segera diketahui akar permasalahannya yang akan memudahkan untuk mencari solusinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.